Perusahaan penerbangan plat merah PT Garuda Indonesia Persero Tbk masih berjibaku agar bisa selamat dari beban utang yang menumpuk. Publik berharap maskapai plat merah tersebut bisa survive melewati berbagai cobaan yang terus berganti. Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi di tubuh maskapai Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung. Laporan ini dilakukan di saat perseroan menghadapi persoalan internal yang belum kunjung selesai. Bahkan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo pernah mengatakan secara teknis Garuda Indonesia sudah bangkrut, meski secara legal masih belum dinyatakan bangkrut. Maskapai dengan kode saham GIA ini terus berupaya untuk tetap survive. Selain melakukan pembenahan di dalam, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU juga dilakukan. Upaya ini untuk meringankan beban utang yang telah menumpuk hingga 198 triliun rupiah. PKPU diharapkan bisa memberikan sinyal positif untuk keberlanjutan maskapai BUMN ini. Apakah bersih-bersih dan restrukturisasi ini bisa menjadi semangat baru bagi Garuda Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan? Simak pembahasan lengkapnya dalam dialog bersih-bersih dan restrukturisasi Garuda Indonesia dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh tema kita di siang hari ini soal bersih-bersih dan restrukturisasi Garuda Indonesia. Sudah tersambung melalui line Zoom dengan Bapak Irfan Setiaputra selaku Direktur Utama dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Pak Irfan, selamat siang, bagaimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tapi sehat. Oke, Pak Irfan, sebenarnya bagaimana nih pendapat Anda di mana pada minggu lalu ini kan Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan gitu ya terkait adanya dugaan korupsi atas pengadaan pesawat ATR 72600. Nah, Anda sendiri menanggapi hal ini seperti apa, Pak Irfan? Ya, ini karena sudah dilaporkan dan sudah masuk ke ranah hukum, adalah kewajiban kita untuk mendukung dan membuka akses informasi data seterbuka mungkin lah gitu. Jadi kami sudah memberikan komitmen ke Kejaksaan Agung untuk mendukung proses penyidikan dan penyelidikan dengan mempersilahkan baik itu karyawan Garuda hari ini yang masih aktif maupun pensiunan untuk bisa dimintakan keterangannya. Termasuk di dalamnya adalah kebutuhan data-data maupun informasi yang tersedia di Garuda. Oke, jadi dari Anda sendiri juga menyatakan sangat terbuka jika memang nantinya diadakan penyelidikan lebih jauh lagi soal kasus ini, begitu Pak Irfan ya? Ya, betul. Oke, tapi apakah dengan adanya kasus ini bisa mempengaruhi proses restrukturisasi dari Garuda yang saat ini sedang dilakukan, Pak Irfan? Insya Allah tidak. Karena apa? Karena diskusi saya dengan banyak teman-teman, feedback dari banyak teman-teman juga, apa yang dilakukan oleh Pak Menteri dengan melaporkan indikasi ini ke Kejaksaan Agung untuk diinvestigasi lebih lanjut, menunjukkan bahwa kita bukan hanya semata-mata melakukan restrukturisasi hutang, tetapi juga restrukturisasi di segala lini di dalam perusahaan ini untuk memastikan ke depan Garuda bukan hanya akan tumbuh lebih besar, tetapi juga lebih baik dan menegakkan GCG yang lebih tepat. Ini memberikan sinyal kepada publik bahwa kita serius melakukan restrukturisasi di Garuda dan di semua lini. Oke, kemudian apa sih sebenarnya yang membuat Anda sangat optimis ya tadi ketika saya tanya apakah kasus dugaan korupsi ini akan mempengaruhi restrukturisasi? Anda jawab dengan tegas tidak akan mempengaruhi. Apa tuh yang membuat Anda optimis menjawab seperti itu, Pak Irfan? Ya, di dunia kekinian, di dunia korporasi, informasi mengenai hal-hal seperti ini yang terjadi di masa lalu tentu saja kadang mengejutkan. Tetapi di balik keterkejutan itu, mayoritas itu pasti akan menganggap bahwa ini upaya positif, ini upaya memperbaiki dari dalam dengan menggunakan bantuan pihak luar. Ini upaya kita untuk selalu terbuka, apalagi PT Garuda Indonesia ini kan merupakan perusahaan terbuka, jadi transparansi atas apa yang kita lakukan hari ini, rencana kita ke depan maupun apa yang terjadi di masa lalu adalah hak publik untuk diketahui. Oke, tapi menurut Anda sendiri sebenarnya
hal krusial apa sih Pak Irfan yang harus dibersihkan atau apa nih yang harus dibenahi dari Garuda Indonesia sendiri? Ya, jadi ini kata-kata bersih-bersih ini kan agak menjadi sebuah kata yang cukup hot ya terkait dengan Garuda beberapa hari terakhir ini. Saya analoginya seperti ini aja. Bersih-bersih itu perlu dilakukan ketika diindikasikan ada yang kotor, gitu kan. Dan tugas kami manajemen hari ini itu adalah memastikan ke depan ini jangan ada lagi kotoran baru, gitu kan. Untuk itu banyak hal kita lakukan. Tadi saya sebutkan soal transparansi. Yang kedua tentu saja komunikasi antar stakeholder hari ini. Atau saat ini kami komunikasi dengan pemilik saham baik mayoritas maupun minoritas. Setiap saat kami ada komunikasi yang terus menerus dengan Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa GCG yang lebih baik kita akan terapkan, bisnis proses yang lebih baik akan kita terapkan, sehingga tidak lagi memunculkan hal-hal yang tadi disampaikan, hal-hal yang menciptakan kotoran untuk dibersih-bersih. Oke, jadi Anda menganggap dengan adanya transparansi ini juga akan bisa mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan lah oleh Garuda Indonesia di kemudian hari. Namun Pak Irfan, terkait dugaan korupsi ini kan katanya karena ada penggelembungan tarif sewa pesawat gitu ya, apakah hal ini juga yang membuat keuangan Garuda Indonesia ini terus merugi dalam beberapa waktu terakhir? Jadi gini, tugas manajemen itu adalah melihat kondisi apa adanya yang terjadi ketika manajemen memulai dan melakukan tindakan-tindakan sebaik mungkin berbasis good faith untuk memperbaiki dan menumbuhkan perusahaan. Bukan tugas manajemen untuk cari-cari masalah masa lalu. Mohon difahami itu dulu. Oleh sebab itu penting buat kami untuk melihat ini dan lebih fokus ke depan. Saya selalu juga sering menganalogikan karena tubuh saya ini cukup tinggi 190 gitu loh. Kalau jalan sering-sering lihat ke belakang suka tersandung nanti, lebih sering tersandung. Tetapi penting buat kita sesekali melihat ke belakang, bertanya apa yang salah, apa yang perlu bisa diperbaiki. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah ini sudah diindikasikan dari awal, kembali lagi itu bukan tugas kami. Tetapi memang saya sempat garuk-garuk kepala dan kok mahal sekali ya sewa pesawatnya, karena data itu terbuka di internal maupun di publik ya, bahwa Garuda ini perbandingan antara revenue sama biaya sewanya itu paling tinggi di dunia. Tidaklah berarti bahwa harga sewanya mahal, tetapi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan berbasis harga sewanya itu nggak matching gitu loh. Jadi maksud saya nggak apa-apa kita sewa mobil lebih mahal daripada orang lain, asal mobil yang kita sewa mahal ini memungkinkan kita mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dibandingkan mereka yang sewa mobil lebih murah. Jadi itu memang sudah kita tangkap dan sudah kita melakukan dari awal aksi-aksi terhadap itu. Karena apa? Kembali ke basic bisnis menjalankan perusahaan. Kalau cost-nya tinggi, mesti diturunkan. Kalau revenue-nya kurang, mesti ditingkatkan. Jadi salah satu upaya kita dari awal memang berdiskusi dengan para lessor dalam kondisi sebelum pandemi dan pada waktu pandemi dan saat ini pada waktu kita masuk ke PKPU untuk bagaimana menekan biaya sewa pesawat. Oke. Nah, artinya Anda pun membenarkan kalau sewa pesawat dari Garuda Indonesia ini harganya mahal ya, bahkan lebih mahal dibandingkan yang lainnya. Tapi benar nggak sih Pak Irfan, katanya Garuda Indonesia ini juga kalau sewa pesawat itu unitnya atau armadanya terlalu banyak, jadi nggak bisa kepake juga, akhirnya tidak balance gitu antara pengeluaran dan juga pendapatan. Kembali lagi saya mendapatkan pada waktu masuk ke Garuda bersama manajemen kondisi sekian pesawat. Tentu kita melakukan evaluasi pesawat mana yang bisa diterbangkan untuk menguntungkan. Ya, dalam evaluasi kita dengan mudah, dengan cepat, dengan cepat kita menemukan beberapa hal. Pertama adalah beban biaya kita mahal. Ya, bukan hanya sewa pesawat, ada beberapa beban lain yang menurut kita agak mahal dibandingkan yang lain. Yang kedua, kita menerbangkan ke rute-rute yang tidak bisa kita maksimalkan pendapatan kita di situ.
inilah yang kemudian dari waktu ke waktu kita melakukan review, dan memang ada beberapa hal tindakan manajemen yang kita harus lakukan, yaitu salah satunya adalah menghentikan penerbangan di rute-rute tertentu atau mengurangi frekuensi penerbangan di rute-rute tertentu juga gitu kan. Jadi ini bagian dari upaya dinamis kita untuk selalu mereview bagaimana memaksimalkan pendapatan sambil secara perlahan-lahan melakukan pentekanan terhadap biaya-biaya yang kita hadapi. Jadi ini yang kita lakukan dari hari pertama kami manajemen diminta untuk berada di Garuda. Oke, jadi sepertinya akar masalahnya ini nggak cuma satu, tapi memang ada beberapa ya menurut Anda sendiri. Nah, kalau kita ngomongin soal PKPU nih, saat ini prosesnya udah sejauh mana, Pak Irfan? Terima kasih. Jadi PKPU itu ada tahapannya. Hari ini adalah tahapan verifikasi tagihan. Jadi mencocokkan tagihan yang dimasukkan oleh para kreditur yang mendaftar dengan data yang kita miliki. Dan hari ini dilakukan proses itu di Pengadilan Niaga. Beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan pra-verifikasi, jadi sudah ada diskusi, dan beberapa sudah settle. Jadi hari ini mudah-mudahan yang sudah settle kita bisa settle, yang belum kita settle kita coba usahakan kita settle. Besok akan secara jadwal ya, besok akan adalah waktu di mana kami harus menyampaikan proposal perdamaian. Besok juga adalah waktu di mana para kreditur akan mengambil keputusan menyetujui atau tidak, dan tanggal 21 hakim pengawas akan memutuskan. Itu bila schedule ini bisa dipenuhi secara sesuai dengan jadwal. Jadi itu rencananya. Oke, dan ini yang kita terus-menerus lagi monitor. Iya, jadi ini masih dalam tahapan verifikasi dan mudah-mudahan hari ini selesai. Dan kalau tidak selesai, kita akan menunggu dari pengurus maupun hakim pengawas tahapan selanjutnya seperti apa. Oke, tapi harapan terbesar Anda apa sih soal proses PKPU ini, Pak, terhadap Garuda? Ya, jadi saya bicara dengan banyak kreditur ya. Yang pertama saya sampaikan adalah permohonan maaf bahwa kita harus berhadapan dengan situasi ini. Situasi ini tentu tidak akan kita hadapi kalau Garuda membayar kewajiban-kewajibannya tepat waktu. Yang kedua adalah saya sampaikan bahwa by law, aturan kami nanti harus mengajukan proposal. Dan proposal ini mungkin bisa dianggap tega atau brutal atau apapun kata-kata yang bisa disampaikan. Tetapi ini bagian dari proses yang wajar di mana kami akan mengajukan proposal utang kami kita selesaikan dengan cara ini. Kita berharap, kami berharap bahwa mayoritas kreditur akan menyetujui proposal ini walaupun proposal ini mungkin adalah sebuah proposal yang tidak nyaman. Tetapi di banyak diskusi saya pribadi, direksi dan teman-teman dengan para kreditur, sebenarnya harapan kita adalah mari kita coba selesaikan persoalan ini bersama-sama dengan good faith, tapi marilah kita pikirkan dan kerjasama yang lebih erat ke depannya. Karena dunia penerbangan di hari-hari mendatang akan menunjukkan tanda-tanda membaik. Di masa-masa mendatang, Indonesia itu adalah pasar di mana industri penerbangan itu sangat dibutuhkan. Dan untuk bisa sukses di kemudian hari, Garuda membutuhkan kerjasama dari banyak pihak. Tentu kita akan melakukan kerjasama lebih erat lagi dengan mereka yang mendukung Garuda selama proses PKPU ini dan menyetujui proposal yang diajukan oleh Garuda di dalam proses PKPU ini. Oke, semoga memang ditemukan win-win solutionnya ya atas proses PKPU yang memang masih menunggu hasil keputusannya nih esok hari, Pak Irfan. Tapi memang kan Garuda Indonesia sendiri kan pernah dinobatkan menjadi maskapai kebanggaan Indonesia gitu ya. Dan menurut Anda sendiri, apa sih yang bisa membuat Garuda Indonesia ini bertahan sejauh ini dan strategi dari Anda dan juga tim agar Garuda Indonesia ini bisa kembali seperti dulu tuh apa aja, Pak Irfan? Ya, jadi kita mungkin mesti bersama-sama sepakat bahwa kata-kata membanggakan itu mesti kita sedikit ubah. Jadi kita haruslah tetap menjadi maskapai dengan pelayanan prima. Itu harus kita akan jaga terus. Apalagi
mungkin diketahui oleh publik bahwa kita punya tagline baru sekarang adalah because you matter. Di dalam layanan itu it's not about me, it's about you. Gitu kan. Ini pelayanan yang prima yang diakui oleh semua banyak pihak, bukan hanya di dalam pesawat tapi juga sebelum dan sesudah pesawat ini kita ingin pertahankan, dan ini kita akan terus tingkatkan dengan inovasi baru. Tetapi maskapai kebanggaan yang punya banyak pesawat bisa terbang kemana-mana mungkin perlu kita luruskan. Karena maskapai kebanggaan nasional itu haruslah maskapai yang untung. Bukan terbang kemana-mana, punya pesawat banyak, tapi buntung, tapi rugi. Inilah yang saya ingin mengajak publik. Saya sudah sampaikan di DPR kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di Komisi 6. Mohon kita bersama-sama sepakat, mari kita luruskan definisi kebanggaan nasional. Maskapai yang namanya kebanggaan nasional Garuda itu harus tetap menjadi kebanggaan nasional, harus tetap menjadi pilihan nomor satu publik di Indonesia, tetapi harus untung. Karena ini penting buat seluruh stakeholder. Oke, Pak Irfan, semoga memang kedepannya ini Garuda Indonesia bisa kembali mengepakkan sayapnya lagi, kemudian bisa memberikan layanan yang terbaik lah bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan semoga proses dari PKPU maupun restrukturisasinya ini bisa berjalan dengan lancar. Pak Irfan, terima kasih atas waktu Anda di siang hari ini. Saya masih ingin ngobrol, tapi memang waktunya terbatas gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Pak Irfan, mungkin satu kalimat ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri pembicaraan? Jadi apapun yang sedang terjadi dan kita lakukan di Garuda, operasional tetap berlangsung, layanan tetap prima. Itu yang saya ingin jaga. Terima kasih. Oke, semangat.